Selama setahun, ibu mertua bilang suamiku kerja di luar negeri. Namun di sekolah, seorang kurir tiba-tiba memberiku amplop coklat. Ini milikmu. Buka sendirian. Isinya membuatku hancur. Ternyata, suamiku telah mengalami nasib mengerikan yang tak pernah terbayangkan di tangan ibunya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin malam itu terasa menusuk hingga ke tulang, seakan memberi pertanda bahwa dinginnya perpisahan akan berlangsung jauh lebih lama dari yang kubayangkan. Aku masih ingat betul tatapan mata Bayu, suamiku, 1 tahun yang lalu. Mata yang biasanya berbinar jenaka itu tampak redup, penuh beban, dan menyimpan kecemasan yang tak mampu ia suarakan. Malam itu, koper besar berwarna hitam sudah berdiri tegak di samping pintu depan rumah kontrakan kami yang sempit. Bayu duduk di tepi tempat tidur, menunduk dalam, meremas jemarinya sendiri. Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya yang terasa tegang. "Mas, apa benar-benar harus pergi sejauh itu?" tanyaku lirih, menahan air mata agar tidak tumpah di hadapannya. Aku tidak ingin memberatkan langkahnya, tapi hatiku rasanya berat sekali melepaskannya pergi ke luar negeri. Bayu menoleh, menatapku dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia menggenggam tanganku erat, seolah takut kehilangan pegangan. "Hana, ini demi kita, Dek. Demi Dinda. Utang peninggalan Bapak makin hari makin mencekik. Kalau Mas cuma kerja serabutan di sini, sampai tua pun kita nggak akan pernah lunas. Tawaran kerja di tambang ini kesempatan besar. Gajinya dolar, Dek. Setahun Mas di sana, kita bisa lunasi semua utang, bahkan bisa nabung buat beli rumah sendiri." Kata-kata itu terdengar manis, sebuah janji tentang masa depan yang lebih cerah. Tapi entah kenapa, ada ganjalan besar di hatiku. Firasat seorang istri yang sulit kujelaskan dengan akal sehat. Rasanya seperti melepasnya pergi ke medan perang tanpa senjata. "Tapi kenapa harus lewat ibu?" tanyaku lagi, menyuarakan keraguan yang sejak awal menggangguku. "Kenapa semua urusan keberangkatan, tiket, bahkan kontrak kerja, semuanya ibu yang pegang? Mas kan sudah dewasa, kenapa nggak Mas urus sendiri?" Bayu menghela napas panjang. "Kamu tahu sendiri kan watak ibu gimana? Dia punya kenalan penyalur tenaga kerja itu. Katanya biar aman, biar Mas nggak ditipu orang. Ibu cuma mau bantu, Dek. Jangan buruk sangka dulu ya." Aku terdiam. Menyebut nama ibu mertua, Bu Marta, selalu membuat suasana hati kami sedikit keruh. Bu Marta adalah wanita yang dominan, keras, dan selalu ingin mengontrol kehidupan anak-anaknya, terutama Bayu. Sejak kami menikah, ia tak pernah benar-benar rela anak lakinya menjadi milik wanita lain. Pagi buta, taksi yang dipesan ibu mertua sudah menunggu di depan gang. Kami tidak diantar ke bandara. Ibu bilang, perpisahan di bandara hanya akan bikin drama dan menghambat keberangkatan. Jadi, kami berpisah di teras rumah kontrakan yang lembab itu. Bayu memelukku erat sekali. Ia mencium keningku lama, lalu berjongkok memeluk Dinda yang masih tertidur dalam gendonganku. "Jaga diri baik-baik ya, Dek. Mas janji akan sering telepon. Mas janji akan kirim uang tiap bulan. Tunggu Mas pulang," bisiknya dengan suara bergetar. Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar langsung dari mulutnya. Setelah punggungnya menghilang di balik pintu taksi yang membawanya pergi, duniaku perlahan berubah menjadi sunyi. Bulan pertama, aku menunggu kabar darinya dengan ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Setiap kali ada notifikasi berbunyi, jantungku berdegup kencang, berharap itu pesan dari Bayu. Tapi nihil. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali. Nomornya tidak aktif. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Kepanikan mulai melanda pikiranku. Apakah dia selamat sampai tujuan? Apakah terjadi sesuatu di perjalanan? Aku langsung berlari ke rumah besar ibu mertua yang hanya berjarak 2 kilometer dari kontrakan kami. Rumah itu megah, kontras sekali dengan tempat tinggal kami. Di sana, Bu Marta menyambutku dengan wajah masam, seolah kedatanganku adalah gangguan besar. "Bu, Mas Bayu kok nggak bisa dihubungi? Ini sudah seminggu sejak dia berangkat." "Saya khawatir, Bu," kataku dengan napas terengah-engah.
Bu Marta yang sedang duduk santai menikmati teh di sofa empuknya, hanya melirik sekilas. Ia meletakkan cangkirnya dengan bunyi berdenting yang nyaring. Hana, kamu ini istri macam apa sih? Suami baru berangkat kerja, bukannya didoakan malah diteror terus. Omelnya dengan nada tinggi. Di sana itu lokasi tambang, Hana. Pelosok. Sinyalnya susah. Bayu sudah telepon ibu kemarin lewat telepon satelit kantornya. Dia bilang dia baik-baik saja, sudah mulai kerja. Dia titip pesan, jangan ganggu dia dulu biar fokus. Tapi kenapa telepon ke ibu? Kenapa nggak ke saya? Istrinya? Protesku. Hatiku perih. Masa dia sempat menghubungi ibunya tapi lupa pada istri dan anaknya? Ya karena ibu yang angkat. Kamu mungkin lagi sibuk ngurus Dinda atau apalah. Sudah, jangan manja. Orang mau sukses itu butuh pengorbanan. Kalau kamu rewel terus, nanti konsentrasi Bayu buyar. Mau dia celaka di sana karena mikirin kamu yang cengeng. Kata-kata, celaka, itu membuat nyaliku ciut. Aku takut menjadi penyebab nasib buruk suamiku. Akhirnya, aku pulang dengan tangan hampa, menelan kekecewaan bulat-bulat. Bulan demi bulan berlalu, dan pola itu terus berulang. Setiap aku bertanya kabar, Bu Marta selalu punya 1000 alasan. HP Bayu jatuh ke sungai, rusak. Belum sempat beli baru karena jauh dari kota. Dia lagi masuk shift malam terus, nggak boleh pegang HP. Dia lagi dihukum bosnya karena kinerjanya turun, gara-gara kamu sering nanyain terus. Aku seperti orang bodoh yang dipaksa percaya. Rasa rindu ini perlahan berubah menjadi rasa curiga dan frustrasi. Namun, setiap kali aku mencoba membantah, Bu Marta akan memutarbalikkan fakta, membuatku merasa bersalah dan menjadi istri yang tidak pengertian. Keanehan semakin terasa ketika masuk bulan ketiga. Bayu berjanji akan mengirimkan gaji pertamanya untuk kebutuhan kami. Tapi, rekeningku tetap kosong. Tagihan listrik menumpuk, susu Dinda habis, dan uang belanja semakin menipis. Aku kembali mendatangi Bu Marta. Kali ini aku memberanikan diri untuk lebih tegas. Bu, Mas Bayu bilang mau kirim uang. Ini sudah tanggal tua, saya butuh uang buat bayar kontrakan dan sekolah Dinda. Apa Mas Bayu titip uang ke ibu? Tanyaku. Bu Marta tersenyum sinis. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dan biru, lalu melemparkannya ke atas meja. Bukan memberikan dengan sopan, tapi melemparnya seolah aku ini pengemis. Nih, ambil. Bayu memang kirim uang, tapi ke rekening ibu, katanya santai. Mataku terbelalak. Kenapa ke rekening ibu? Kan saya istrinya, Bu. Harusnya nafkah itu langsung ke saya. Heh, kamu itu boros. Potong Bu Marta cepat. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Bayu sendiri yang minta tolong ibu yang pegang gajinya. Dia bilang, dia nggak percaya sama kamu. Takut uang hasil kerja kerasnya cuma kamu habisin buat beli baju atau jajan nggak jelas. Jadi, uangnya ibu tabung. Kamu dikasih jatah bulanan secukupnya saja. Biar hemat. Dadaku sesak mendengar tuduhan itu. Aku boros? Beli baju baru saja setahun sekali saat lebaran, itu pun kalau ada sisa uang. Selama ini aku banting tulang mengatur uang belanja yang pas-pasan agar Bayu bisa makan enak sebelum berangkat kerja. Tegas sekali Mas Bayu berpikir begitu tentang aku. Atau, benarkah Mas Bayu yang bilang begitu? Nggak mungkin Mas Bayu bilang begitu, Bu. Dia tahu saya sehemat apa. Bantahku, suaraku mulai meninggi menahan emosi. Oh, jadi kamu nuduh ibu bohong. Bu Marta berdiri, matanya melotot tajam. Kamu ini ya, sudah ditolong, dikasih tempat tinggal dekat sini, dijagain suaminya biar uangnya aman, malah ngelunjak. Kalau kamu nggak mau terima aturan ini, ya sudah, jangan minta uang sama ibu. Cari makan sendiri sana. Air mataku jatuh. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pekerjaan tetap, karena Bayu melarangku bekerja sejak Dinda lahir. Aku bergantung sepenuhnya pada nafkah suami. Dengan tangan gemetar, aku memungut lembaran uang di meja itu. Rasanya hina sekali. Uang yang seharusnya menjadi hakku dan anakku, kini harus kuterima seperti sedekah dari mertua sendiri. Sejak hari itu, hidupku terasa seperti dalam penjara tanpa jeruji. Aku hidup dalam ketidakpastian.
Setiap bulan aku harus datang, mengemis, ke rumah Bu Marta untuk mendapatkan jatah uang belanja yang jumlahnya jauh dari kata cukup. Setiap kali itu pula, aku harus mendengar ceramah dan hinaan darinya. Bayu makin sukses di sana, dia jadi mandor sekarang. Bual Bu Marta suatu hari. Dia kirim foto nih, lihat. Bu Marta menunjukkan layar ponselnya sekilas. Sebuah foto buram yang memperlihatkan seseorang memakai helm proyek dan rompi oranye dari kejauhan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Mana? Saya mau lihat wajahnya. Bu, pintaku sambil mencoba meraih ponsel itu. Bu Marta menarik tangannya cepat. Jangan pegang-pegang. Tanganmu kotor. Nanti HP ibu rusak. Pokoknya dia sehat. Udah, sana pulang. Ibu mau arisan. Aku pulang dengan hati yang semakin hancur. Foto itu meragukan. Postur tubuh orang di foto itu tampak lebih gemuk daripada Bayu. Tapi apa dayaku? Aku tidak punya akses, tidak punya bukti. Aku hanya wanita bodoh yang menunggu suaminya pulang, memegang janji yang diucapkan setahun lalu di teras rumah. Malam-malamku diisi dengan doa dan air mata. Aku sering memeluk baju kemeja Bayu yang sengaja tidak kucuci setahun ini, hanya untuk menghirup sisa aromanya. Mas, kamu di mana? Kenapa kamu tega biarin aku diperlakukan begini sama ibumu? Bisikku pada kesunyian malam. Apa benar kamu sudah nggak percaya sama aku? Apa benar kamu lupa sama Dinda? Dinda sering bertanya, Bunda, ayah kapan pulang? Kok ayah nggak pernah telepon Dinda pas ulang tahun? Dan aku harus mengarang kebohongan demi kebohongan untuk menenangkan hati kecilnya. Sama seperti kebohongan yang dicekokkan Bu Marta padaku. Ayah kerja cari uang banyak buat Dinda. Sayang, di sana nggak ada sinyal. Nanti kalau ayah pulang, Dinda dibeliin mainan yang banyak sekali. Namun, jauh di lubuk hatiku, keraguan itu makin membesar seperti bola salju liar. Ada yang tidak beres. Ada yang sangat ganjil dari kepergian ini. Gaji yang ditahan, komunikasi yang diputus total, dan sikap Bu Marta yang semakin hari semakin arogan dan mencurigakan. Uang yang katanya ditabung itu, kulihat malah digunakan Bu Marta untuk merenovasi teras rumahnya dan membeli perhiasan emas baru yang sering ia pamerkan ke tetangga. Aku ingin melawan, tapi aku takut. Aku takut jika aku melawan, Bu Marta akan benar-benar memutus aksesku ke Bayu. Aku takut Bayu akan marah padaku seperti yang dikatakan ibunya. Jadi, aku bertahan dalam diam, menelan semua kepahitan ini sendirian, berharap waktu 1 tahun ini segera berakhir dan Bayu kembali untuk meluruskan segalanya. Tapi aku tidak tahu, bahwa kesabaranku selama ini justru menutupi sebuah kejahatan besar yang sedang berlangsung. Sebuah kebenaran kelam yang sebentar lagi akan menghancurkan hatiku berkeping-keping. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar yang tipis, memaksaku membuka mata untuk menghadapi hari yang sama lagi. Hari-hari tanpa Bayu terasa seperti memutar kaset rusak. Berulang, membosankan, dan menyakitkan. Aku bangkit dari tempat tidur, merenggangkan tubuh yang terasa kaku. Di sampingku, Dinda masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Wajahnya begitu mirip dengan Bayu, membuat rasa rinduku kembali menyeruak di pagi buta. Aku mencium pipi gembilnya pelan agar ia tidak terbangun, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Rutinitasku sebagai ibu rumah tangga tunggal, setidaknya untuk saat ini, sangatlah monoton. Memasak nasi goreng sederhana dengan telur dadar iris tipis. Hanya itu yang bisa kusajikan hari ini karena uang jatah dari Bu Marta sudah menipis. Padahal ini baru pertengahan bulan. Aku harus pintar-pintar memutar otak agar Dinda tetap bisa makan bergizi, meski ibunya harus sering menahan lapar. Dinda, ayo bangun, sayang. Nanti telat sekolahnya. Panggilku lembut sambil menggoyangkan bahu kecilnya. Dinda menggeliat, mengerjap-ngerjapkan matanya yang bulat. Bunda, hari ini bekalnya apa? Sosis lagi ya? Tanyanya penuh harap. Hatiku mencelos. Sosis yang ia minta sudah habis kemarin. Hari ini nasi goreng spesial buatan Bunda, pakai telur dadar gulung. Enak loh, kayak di restoran. Bujuku sambil tersenyum ceria, menutupi rasa getir. Untungnya, Dinda anak yang pengertian. Ia mengangguk semangat dan langsung beranjak ke kamar mandi. Jam 7 pagi, kami sudah siap berangkat. Motor metik tua peninggalan almarhum bapak mertua menjadi satu-satunya kendaraan kami.
Suaranya sudah kasar, dan kadang mogok kalau mesinnya belum panas benar. Di jalanan menuju TK tempat Dinda sekolah, aku melihat banyak ayah yang mengantar anaknya. Ada yang membonceng anaknya di depan sambil bercanda, ada yang menggandeng tangan anaknya menyeberang jalan. Pemandangan itu selalu berhasil membuat dadaku nyeri. Seharusnya Bayu ada di sini. Seharusnya dia yang mengantar Dinda, sementara aku melambaikan tangan dari pagar rumah. Sesampainya di gerbang TK, Bintang Kecil, suasana sudah sangat ramai. Deretan mobil dan motor berjejer rapi. Ibu-ibu muda dengan pakaian modis dan riasan wajah segar tampak berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, tertawa renyah membicarakan arisan, liburan, atau suami mereka. Aku memarkir motor agak jauh dari gerbang, merasa minder dengan penampilanku yang seadanya. Gamis sederhana yang warnanya mulai pudar dan jilbab instan yang itu-itu saja. Aku tidak punya uang lebih untuk merawat diri atau membeli baju baru seperti mereka. Uangku habis hanya untuk bertahan hidup dan membeli kuota internet, berharap ada kabar dari Bayu. Jeng Hana, sapa Burina, salah satu orang tua murid yang cukup vokal. Ia berjalan mendekat bersama dua ibu lainnya. Penampilannya mentereng dengan tas bermerek yang menggelayut di lengan. Aku tersenyum sopan. Pagi, Burina. Suaminya belum pulang juga. Jeng, kok betah banget sih ditinggal setahun? Kalau saya sih nggak bakal mau, takut suami, jajan, di luar sana. Celotehnya tanpa dosa, diikuti tawa kecil teman-temannya. Wajahku memanas. Sindiran seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Suami saya kerja keras buat keluarga, Bu. Bukan main-main, jawabku berusaha tetap tenang, meski tanganku mengepal di balik saku gamis. Iya, percaya deh. Tapi hati-hati loh, Jeng. Tetangga saya ada yang suaminya pamit kerja ke Malaysia, taunya nikah lagi di sana. Pulang-pulang bawa istri muda dan anak baru. Amit-amit jabang bayi ya, timpal ibu yang lain sambil mengetuk-ngetuk kepalanya sendiri. Aku hanya mengangguk kaku, lalu buru-buru berpamitan dengan alasan ingin mengantar Dinda masuk ke kelas. Aku tidak kuat mendengar omongan mereka. Hatiku sudah cukup rapuh tanpa perlu ditambah racun dari mulut orang lain. Setelah memastikan Dinda masuk ke kelas dan menyalami gurunya, aku tidak langsung pulang. Aku berdiri di dekat gerbang sekolah, di bawah pohon rindang, menunggu sampai bel masuk benar-benar berbunyi. Aku suka melihat Dinda dari kejauhan, memastikan dia duduk dengan nyaman dan mulai bermain dengan teman-temannya. Itu satu-satunya hiburan bagiku. Saat aku sedang berjongkok membetulkan tali sepatu yang sedikit longgar, tiba-tiba perasaanku tidak enak. Bulu kuduku meremang. Rasanya seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasi gerak-gerikku sejak tadi. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Suasana masih ramai oleh orang tua yang belum pulang, tukang jualan cilok, dan satpam sekolah yang mengatur lalu lintas. Tidak ada yang aneh. Mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu sensitif karena omongan Burina tadi. Namun, saat aku hendak berdiri dan menuju motor, mataku menangkap sosok seorang pria di seberang jalan. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam yang sudah lusuh dan pudar warnanya, serta topi yang ditarik rendah menutupi sebagian wajahnya. Ia duduk di atas motor bebek tua yang mesinnya masih menyala. Awalnya aku tidak peduli, mengira dia tukang ojek yang sedang menunggu penumpang. Tapi kemudian aku sadar, kepalanya terus menoleh ke arahku. Ketika pandangan kami bertemu, dia tidak membuang muka. Justru, dia mulai menjalankan motornya pelan, menyeberang jalan ke arahku. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Naluri waspadaku menyala. Di zaman sekarang, banyak modus kejahatan hipnotis atau penipuan. Aku segera mempercepat langkah menuju motorku, ingin segera pergi dari situ. Mbak Hana? Suara berat dan serak memanggil namaku. Langkahku terhenti. Pria itu sudah memarkir motornya tepat di samping motorku, menghalangi jalan keluarku. Aku mundur selangkah, memeluk tasku erat-erat di depan dada. Siapa ya? Ada perlu apa? Tanyaku dengan nada defensif. Aku mengamati wajahnya sekilas. Kulitnya gelap terbakar matahari, ada bekas luka kecil di dagunya, dan matanya tampak gelisah, terus melihat ke sekeliling seolah takut ada yang melihat kami. Pria itu tidak menjawab pertanyaanku. Tangannya merogoh ke dalam jaket kulitnya yang kusam. Aku semakin panik, siap berteriak minta tolong pada Pak Satpam jika dia mengeluarkan senjata tajam.
Tapi bukan pisau yang dia keluarkan. Sebuah amplop coklat tebal berukuran sedang kini ada di tangannya. Amplop itu tampak agak kucel di bagian sudutnya, seperti sudah disimpan lama atau dibawa dengan tergesa-gesa. Dia menyodorkan amplop itu padaku dengan gerakan cepat, hampir mendesak. "Kamu istrinya Bayu, kan?" tanyanya lagi, kali ini lebih mendesak namun dengan volume suara yang direndahkan, hampir berbisik. Mendengar nama suaminya disebut, pertahananku sedikit goyah. "Iya, saya istrinya." "Bapak siapa?" "Teman kerja Mas Bayu." Harapanku melambung seketika. Mungkinkah ini kabar dari Bayu? Mungkinkah ini titipan uang atau surat yang selama ini kutunggu? Pria itu tidak menjawab. Dia menoleh ke kiri dan kanan lagi dengan sangat waspada, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan kami di sudut gerbang sekolah itu. Ibu-ibu gosip tadi sudah mulai bubar, jadi area parkir agak sepi. "Ini milikmu," katanya sambil memaksakan amplop itu ke tanganku. Aku menerimanya dengan ragu. Amplop itu terasa ringan, tapi ada sesuatu yang keras di dalamnya, seperti tumpukan kertas foto. Pria itu menatap mataku tajam, tatapan yang menyiratkan ketakutan sekaligus belas kasihan. "Buka sendirian. Jangan sampai mertuamu tahu. Demi keselamatan suamimu." Darahku berdesir hebat mendengar kata-kata itu. Mertuaku? Keselamatan suami? Apa maksudnya? "Tunggu, Pak. Maksudnya apa? Suami saya kenapa? Bapak ini siapa?" cecarku panik. Aku mencoba menahan lengan jaketnya. Tapi pria itu menepis tanganku pelan. "Saya cuma kurir nasib, Mbak. Ingat pesan saya, jangan sampai Bu Marta tahu barang ini ada di kamu. Sembunyikan." Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, dia langsung tancap gas. Motor bebek tuanya menderu kencang, meninggalkan asap knalpot yang mengepul, dan menghilang di tikungan jalan dalam hitungan detik. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, memegang amplop coklat itu dengan tangan gemetar hebat. Udara pagi yang hangat tiba-tiba terasa dingin mencekam. Pikiranku berkecamuk. Siapa orang itu? Kenapa dia tahu nama ibu mertua? Dan kenapa dia tampak begitu ketakutan? Rasa penasaran mendesakku untuk membuka amplop itu sekarang juga, di sini. Tapi peringatan pria itu terngiang jelas di telingaku, "Buka sendirian. Jangan sampai mertuamu tahu." Aku menatap sekeliling dengan paranoid. Jangan-jangan ada mata-mata Bu Marta di sini? Jangan-jangan tetangga yang tadi menyapaku akan melapor ke Bu Marta? Dengan cepat, aku memasukkan amplop coklat itu ke dalam tas selempangku, menyelipkannya di bagian paling dalam, di antara popok ganti Dinda dan dompet usangku. Aku harus pulang. Aku harus mencari tempat aman. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tidak bisa tenang. Bayangan wajah kurir misterius itu terus menghantui. Dan amplop di dalam tasku terasa panas, seolah membakar punggungku. Ada firasat buruk yang sangat kuat, bahwa isi amplop ini akan mengubah hidupku selamanya. Bahwa penantianku selama 1 tahun ini akan berujung pada sesuatu yang mengerikan. Sesampainya di rumah kontrakan, aku langsung memasukkan motor ke dalam ruang tamu, mengunci pintu depan, dan menutup semua gorden jendela. Napasku memburu seolah habis lari maraton. Aku duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Tanganku gemetar saat mengeluarkan amplop coklat itu lagi. Jantungku berdetak begitu kencang hingga telingaku berdenging. Perlahan, kurobek segel amplop itu. Suara sobekan kertas terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Aku menarik isinya keluar. Dan detik itu juga, duniaku runtuh. Pintu sudah terkunci rapat. Gorden jendela sudah tertutup sempurna, tak menyisakan celah bagi sinar matahari, atau mata tetangga yang ingin tahu, untuk mengintip ke dalam. Namun, rasa aman itu tak kunjung datang. Jantungku masih berpacu liar, seirama dengan jarum jam dinding yang berdetak nyaring di ruang tamu yang sunyi. Di tanganku, amplop coklat itu terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena beban misteri yang dikandungnya. Pesan kurir tadi terus terngiang di kepalaku seperti rekaman rusak. "Buka sendirian. Jangan sampai mertuamu tahu. Demi keselamatan suamimu." Apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Bayu? Apakah dia terlibat masalah hukum di luar negeri? Apakah dia sakit keras? Atau lebih buruk lagi, apakah dia sudah tiada, dan ini adalah bukti kematiannya?
Pikiran-pikiran buruk itu berseliweran, membuat tanganku semakin gemetar tak terkendali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bismillah, bisikku dalam hati. Dengan jari-jari yang kaku dan berkeringat dingin, aku mulai merobek ujung amplop itu lebih lebar. Suara kertas yang sobek terdengar bagai petir di telingaku. Aku menumpahkan isinya ke atas lantai keramik putih yang dingin. Bukan uang. Bukan surat kontrak kerja. Bukan pula surat cerai yang sempat ditakut-takuti oleh tetangga yang usil. Yang jatuh berserakan di lantai adalah beberapa lembar foto Polaroid dan selembar kertas HVS yang terlipat rapi. Mataku langsung tertuju pada foto-foto itu. Awalnya, otakku menolak memproses apa yang kulihat. Gambar-gambar itu buram, diambil dengan pencahayaan minim, seolah si pemotret melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa. Foto pertama memperlihatkan sebuah ruangan sempit yang gelap dan lembab. Dindingnya terbuat dari batako kasar yang belum diplester, penuh dengan lumut dan noda hitam. Di pojok ruangan, di atas lantai semen yang kotor, ada sosok manusia yang sedang meringkuk. Aku memungut foto itu, mendekatkannya ke wajahku untuk melihat lebih jelas. Sosok itu laki-laki. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah sobek di bagian bahu dan celana pendek selutut yang kumal. Tubuhnya kurus, sangat kurus. Tulang rusuknya terlihat menonjol di balik kulitnya yang pucat kekuningan. Rambutnya gondrong tak terurus, menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Siapa ini? Gumamku bingung. Hatiku menolak mengenali sosok menyedihkan itu. Ini pasti orang gila yang difoto iseng oleh seseorang. Apa hubungannya dengan Mas Bayu? Tanganku beralih ke foto kedua. Kali ini angle-nya lebih dekat. Wajah pria itu terlihat separuh. Matanya terpejam, mulutnya sedikit terbuka seolah sedang menahan sakit. Ada luka lebam kebiruan di pipi kirinya, dan bibirnya pecah-pecah kering. Di pergelangan kakinya, ya Tuhan. Di pergelangan kaki kanannya terpasang rantai besi berkarat yang digembok ke sebuah tiang beton di tengah ruangan. Napasku tercekat. Rantai? Dipasung? Di zaman sekarang? Aku meraih foto ketiga. Foto ini diambil dari sisi kanan pria itu. Di sana, di leher kanannya, terlihat jelas sebuah tanda lahir berbentuk pulau kecil berwarna coklat tua. Tanda lahir yang sangat familiar. Tanda lahir yang sering kucubiti gemas saat kami sedang bercanda di tempat tidur. Tanda lahir milik Mas Bayu. Jeritan itu tertahan di tenggorokan, berubah menjadi isak tangis yang mencekik. Aku menutup mulutku dengan tangan, berusaha meredam suara agar tidak terdengar oleh siapapun di luar sana. Air mataku tumpah tak terbendung, membasahi pipi, menetes jatuh ke atas foto-foto mengerikan itu. Itu suamiku. Itu Bayu, suamiku yang gagah, yang selalu tersenyum hangat, yang pamit setahun lalu dengan tubuh sehat dan bugar. Kini dia tampak seperti mayat hidup. Kurus kering, kotor, penuh luka, dan dipasung seperti binatang liar. Mas, apa yang terjadi sama kamu? Katanya kamu kerja di tambang? Katanya kamu sukses jadi mandor? Racauku disela tangis. Otakku berputar cepat, mencoba menyangkal realita ini. Mungkin ini foto editan? Mungkin ini rekayasa orang jahat yang ingin memeras kami? Tapi tanda lahir itu tidak mungkin salah. Dan tatapan mata kosong di foto itu, meski buram, aku bisa merasakan keputusasaan yang begitu dalam memancar darinya. Dengan tangan gemetar hebat, aku meraih kertas HVS yang terlipat tadi. Mungkin ada penjelasan di sini. Mungkin ada permintaan tebusan. Aku membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan di dalamnya kasar, ditulis dengan spidol hitam besar-besar, seolah penulisnya sedang marah atau terburu-buru. Dia tidak di luar negeri. Dia tidak pernah pergi ke bandara hari itu. Dia ada di gudang tua rumah ibunya sendiri. Selamatkan dia sebelum terlambat. Saya sudah tidak sanggup melihatnya disiksa. Duniaku berputar. Lantai tempatku duduk serasa runtuh. Gudang tua rumah ibunya? Rumah Bu Marta? Jadi selama ini, selama 1 tahun penuh ini, Mas Bayu ada di sana? Hanya berjarak 2 kilometer dari tempatku dan Dinda tidur setiap malam? Bayangan Bu Marta melintas di kepalaku. Wajahnya yang arogan saat melempar uang receh padaku. Senyum sinisnya saat menceritakan kesuksesan Bayu di luar negeri.
Alasan-alasannya yang tak masuk akal tentang sinyal susah dan HP rusak. Telepon satelit palsu. Foto mandor proyek yang dia tunjukkan padaku, yang ternyata hanya gambar acak dari internet atau orang lain. Semuanya bohong. Semuanya adalah sandiwara busuk yang dia mainkan dengan sangat rapi. Rasa mual menyerang perutku. Aku merasa jijik, marah, dan terpukul sekaligus. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan ini pada anak kandungnya sendiri? Anak yang dia lahirkan, dia besarkan, lalu dia sekap dan dia siksa seperti hewan? Dan bagaimana mungkin dia bisa bersikap begitu tenang? Bahkan memarahiku setiap kali aku bertanya kabar suamiku, padahal dialah yang menyembunyikan Bayu di balik dinding rumah mewahnya? Iblis. Desisuku penuh kebencian. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirku. Sosok mertua yang selama ini kuhormati, meski menyebalkan, kini berubah menjadi monster dalam benakku. Aku menatap kembali foto Mas Bayu. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Amarah seorang istri yang dibohongi. Amarah seorang ibu yang anaknya dijauhkan dari ayahnya dengan cara keji. Aku bangkit berdiri, menyeka air mataku dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis sekarang. Menangis tidak akan melepaskan rantai di kaki Mas Bayu. Menangis tidak akan memberinya makan. Aku harus bergerak. Aku harus membuktikan isi surat ini. Tapi bagaimana caranya? Rumah Bu Marta dijaga ketat. Pagar depannya tinggi, selalu digembok. Dan ada 2 anjing herder galak yang siap menggonggong pada siapa saja yang mendekat tanpa izin. Gudang tua itu, aku ingat letaknya. Di halaman belakang, terpisah dari bangunan utama, dekat dengan kandang ayam yang sudah tidak terpakai. Bangunan itu memang selalu tertutup rapat. Konon katanya tempat menyimpan barang-barang antik peninggalan almarhum bapak mertua yang keramat dan tidak boleh disentuh. Ternyata, barang antik yang dimaksud adalah suamiku sendiri. Aku memutar otak. Aku tidak bisa langsung melabrak Bu Marta. Dia pasti akan menyangkal, mungkin malah menuduhku gila dan mengusirku. Atau lebih parah, dia bisa memindahkan Mas Bayu ke tempat lain sebelum aku sempat membuktikannya. Dan jika aku lapor polisi sekarang hanya bermodal foto Polaroid tanpa tanggal ini, apakah mereka akan percaya? Bu Marta orang kaya, dia punya kenalan banyak orang penting. Bisa-bisa laporanku mentah di tengah jalan. Aku butuh bukti nyata. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benakku. Besok adalah hari Jumat. Bu Marta punya rutinitas yang tidak pernah ia lewatkan. Arisan sosialita di ruang tamu rumahnya jam 10 pagi. Saat itu, rumahnya akan ramai oleh ibu-ibu kaya. Pintu gerbang pasti dibuka lebar untuk tamu. Dan Bu Marta akan sibuk memamerkan kekayaannya, sibuk menjadi pusat perhatian, sehingga kewaspadaannya terhadap area belakang rumah mungkin akan berkurang. Itu kesempatanku. Aku akan datang ke sana. Bukan sebagai istri yang menuntut keadilan, tapi sebagai menantu bodoh yang patuh. Aku akan membawa makanan kesukaannya, berpura-pura ingin mengambil hati. Tunggu aku, Mas, bisikku sambil memeluk foto Mas Bayu ke dada. Bunda janji, Bunda akan bawa Mas pulang. Kita akan kumpul lagi sama Dinda. Apapun caranya, Bunda akan lawan nenek sihir itu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidak berdoa memohon keselamatan Bayu di perantauan. Malam itu, aku berdoa memohon kekuatan dan keberanian untuk perang yang akan kuhadapi esok hari. Perang melawan mertuaku sendiri. Jumat pagi datang dengan langit yang mendung, seolah alam turut merasakan ketegangan yang menyelimuti hatiku. Sejak subuh aku sudah sibuk di dapur. Bukan memasak sarapan biasa, tapi membuat kue lumpur kesukaan Bu Marta. Baunya harum santan dan pandan menguar memenuhi ruangan kecil kontrakan kami, menyamarkan rencana nekat yang sedang kususun. Dinda menatapku bingung saat melihatku berdandan lebih rapi dari biasanya. Aku memakai gamis terbaikku, satu-satunya yang warnanya belum pudar, dan memoles sedikit bedak tipis. Bunda mau kemana? Kok wangi kue? Tanyanya sambil mengunyah roti tawar. Aku tersenyum, berjongkok menyamakan tinggiku dengannya. Bunda mau ke rumah Nenek Marta sebentar. Sayang, mengantar kue. Dinda hari ini main di rumah Tante Sari dulu ya. Sepulang sekolah nanti Bunda jemput. Tante Sari adalah tetangga sebelah yang baik hati, tempat aku biasa menitipkan Dinda kalau ada keperluan mendesak.
Aku tidak bisa membawa Dinda. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin dia melihat ayahnya dalam kondisi mengenaskan, atau melihat ibunya berkelahi dengan neneknya. Biarlah dia tetap memiliki kenangan indah tentang ayahnya yang gagah. Setelah mengantar Dinda dan memastikan dia aman, aku memacu motor tuaku menuju rumah Bu Marta. Di atas motor, jantungku tak henti-hentinya berdegup kencang. Tanganku terasa licin memegang stang karena keringat dingin. Di dalam tasku, terselip gunting besi kecil yang kubeli di toko bangunan tadi pagi. Sekadar berjaga-jaga jika gembok gudang itu tidak terlalu besar. Benar dugaanku. Gerbang rumah mewah bercat putih itu terbuka lebar. Deretan mobil mengkilap berjejer di halaman. Suara tawa dan obrolan ibu-ibu terdengar riuh dari ruang tamu. Arisan sedang berlangsung meriah. Aku memarkir motor di sudut halaman, di balik pohon mangga besar agar tidak terlalu mencolok. Satpam rumah, Pak Ujang, sedang sibuk mengatur parkir mobil tamu. Dia hanya mengangguk sekilas saat melihatku, mengira aku datang seperti biasa untuk meminta uang atau sekadar berkunjung. Mari, Pak, sapaku ramah, berusaha senormal mungkin. Aku berjalan menuju pintu samping yang terhubung langsung ke dapur. Aku tidak ingin lewat depan dan menjadi tontonan teman-teman sosialita Bu Marta. Bisa-bisa aku jadi bahan gunjingan lagi. Di dapur, ada Bei Ijah, pembantu setia Bu Marta yang sudah bekerja puluhan tahun. Dia sedang sibuk menata kue-kue di piring kristal. Non Hana, tumben datang pagi-pagi, sapa Bei Ijah kaget. Iya, Bei. Ini saya bikin kue lumpur buat ibu. Katanya ibu lagi kepingin. Dustaku lancar. Aku meletakkan rantang di meja makan. Wah, kebetulan. Ibu lagi senang hati tuh. Arisannya dia yang dapat kocokan pertama kayaknya. Celetuk Bei Ijah polos. Non Hana mau ketemu ibu? Ibu lagi di ruang tamu, rame banget. Nggak usah, Bei. Nanti ganggu. Saya cuma mau numpang ke kamar mandi belakang sebentar. Perut saya agak mulas. Kataku sambil memegangi perut, memasang ekspresi kesakitan. Bei Ijah mengangguk prihatin. Oh, ya sudah, pakai saja kamar mandi dekat gudang itu, Non. Yang di dalam dipakai tamu. Goca. Makasih ya, Bei. Aku berjalan cepat melewati lorong dapur menuju area belakang rumah. Jantungku serasa mau copot. Setiap langkah terasa berat. Aku harus memastikan tidak ada yang melihatku. Area belakang rumah Bu Marta cukup luas, namun terkesan suram karena jarang dijamah. Rumput ilalang tumbuh tinggi di beberapa sudut. Di ujung sana, berdiri bangunan gudang tua berukuran 4x4 meter. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan atap sengnya sudah karatan. Kontras sekali dengan kemewahan bangunan utama. Bangunan itu tampak mati. Tapi aku tahu, ada nyawa yang sedang sekarat di dalamnya. Aku menoleh ke belakang sekali lagi. Aman. Bei Ijah sibuk di dapur, Pak Ujang di depan. Dengan langkah mengendap-endap, aku mendekati gudang itu. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal yang sudah lapuk, digembok dengan gembok besar berwarna hitam. Gunting besi kecilku tidak akan mempan untuk gembok sebesar ini. Aku mendekatkan telinga ke pintu kayu itu. Menahan napas. Hening. Tidak ada suara apapun. Kepanikan melandaku. Jangan-jangan Mas Bayu sudah dipindahkan? Atau jangan-jangan dia sudah mati? Mas Bayu. Panggilku lirih, nyaris berbisik. Aku mengetuk pintu pelan. Ini Hana, Mas. Kamu di dalam? Masih hening. Aku mencoba mengitari bangunan itu. Di sisi samping, agak tinggi di dekat atap, ada lubang ventilasi udara yang ditutup kawat nyamuk. Itu satu-satunya celah. Aku mencari pijakan. Ada tumpukan batako bekas di dekat tembok pagar. Aku menyeretnya pelan-pelan, menyusunnya agar bisa kunaiki. Dengan susah payah, aku memanjat tumpukan batako itu dan menjinjitkan kaki, berusaha mengintip ke dalam ventilasi. Bau apek dan amis langsung menyergap hidungku. Bau kotoran, keringat, dan darah kering yang bercampur menjadi satu. Perutku mual seketika. Mataku menyipit, berusaha menembus kegelapan di dalam sana. Cahaya matahari yang masuk dari celah atap yang bocor, memberikan sedikit penerangan remang-remang. Dan di sanalah aku melihatnya. Kebenaran yang selama ini ditutupi dengan rapat.
Di sudut ruangan, tepat di bawah sorotan cahaya tipis itu, sesosok tubuh kurus sedang tergeletak di atas kasur tipis yang sudah hitam warnanya. Dia tidak bergerak. Kakinya yang dirantai terjulur kaku. Di sampingnya ada piring plastik berisi sisa nasi yang sudah kering dan botol air mineral kosong. "Mas Bayu," pekiku tertahan. Sosok itu bergerak sedikit. Kepalanya yang tertunduk perlahan terangkat. Gerakannya sangat lambat dan lemah, seperti gerakan orang tua renta. Wajah itu menoleh ke arah ventilasi, mencari sumber suara. Meskipun wajahnya tertutup rambut panjang dan kotor, meskipun pipinya cekung seperti tengkorak, aku mengenali sorot mata itu. Mata suamiku. Namun kini mata itu tidak lagi berbinar. Mata itu kosong, redup, penuh ketakutan dan trauma. "Hana?" Suaranya parau, pecah, dan sangat lirih. Lebih mirip desisan angin daripada suara manusia. Air mataku jebol seketika. Kakiku lemas. Aku hampir jatuh dari tumpukan batako. "Iya, Mas. Ini Hana." "Ya Allah, Mas bertahanlah. Aku akan keluarkan kamu dari sini," teriakku, melupakan kehati-hatianku. Persetan dengan arisan. Persetan dengan Bu Marta. Suamiku disiksa di sini. Bayu mencoba bangkit, tapi dia terjatuh lagi. Rantai di kakinya berbunyi kerincing, suara yang menyayat hati. "Pergi, Dek. Bahaya, Ibu." Racau Bayu lemah. Tangannya menggapai-gapai udara seolah menyuruhku lari. Dia masih memikirkan keselamatanku di saat kondisinya seperti itu. "Enggak, aku enggak akan pergi tanpa kamu." Aku melompat turun dari tumpukan batako. Adrenalinku memuncak. Rasa takutku pada Bu Marta lenyap, digantikan oleh naluri seorang istri yang ingin melindungi pasangannya. Aku berlari kembali ke pintu gudang. Aku mengguncang-guncang gembok besar itu dengan sekuat tenaga, memukulnya dengan gunting besi kecil yang kubawa, meski sia-sia. "Buka! Buka pintunya!" teriakku histeris sambil menendang pintu kayu itu berkali-kali. "Siapa di sana?" Sebuah teriakan melengking terdengar dari arah dapur. Aku menoleh. Di ujung lorong, Bu Marta berdiri kaku. Wajahnya yang penuh riasan tebal memucat seketika, lalu berubah merah padam karena murka. Di belakangnya, beberapa teman arisannya ikut mengintip dengan wajah penasaran. "Hana, apa yang kamu lakukan di situ?" "Hah?" bentak Bu Marta. Suaranya menggelegar, menghilangkan topeng keanggunannya di depan teman-temannya. "Ibu iblis!" teriakku balik, jariku menunjuk tepat ke wajahnya. "Ibu bohong. Mas Bayu ada di sini. Ibu siksa dia di dalam gudang ini." Suasana hening seketika. Para tamu arisan saling pandang, berbisik-bisik kaget. Bu Marta melangkah maju dengan cepat, matanya menyala-nyala penuh ancaman. "Jangan sembarangan bicara kamu. Itu gudang keramat. Suamimu di luar negeri." "Bohong. Aku lihat sendiri. Buka pintunya sekarang atau aku teriak maling biar semua warga datang." Ancamku, suaraku bergetar namun tegas. Konfrontasi ini tidak bisa dihindari lagi. Rahasia 1 tahun itu akhirnya terbongkar, dan aku siap menghancurkan segalanya demi menyelamatkan suamiku. Note: sesuai instruksi Anda di awal untuk membuat 8 bab, namun di alur cerita terbaru, momen mengintip dan konfrontasi awal sudah terjadi di akhir bab 4. Bab 5 ini akan saya fokuskan pada eskalasi konflik di tempat kejadian dan upaya Hana membongkar kebohongan Bu Marta di hadapan para saksi mata sebelum klimaks penyelamatan. Teriakanku bergema di halaman belakang yang luas itu, memantul di dinding-dinding rumah mewah yang menjadi saksi bisu penderitaan suamiku. "Buka! Kuncinya ada di ibu, kan? Buka sekarang!" Aku terus berteriak, air mata dan keringat bercampur di wajahku. Bu Marta yang tadinya terlihat panik, kini berusaha menguasai keadaan. Ia sadar, teman-teman sosialitanya sedang menonton drama ini. Reputasinya sebagai janda terhormat dan dermawan dipertaruhkan. Dengan langkah yang dipaksakan tenang namun cepat, ia mendekatiku, mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuku-kukunya yang tajam. "Hana, jangan bikin malu keluarga," desisnya di telingaku, suaranya penuh racun. "Kamu mau tetangga tahu kalau kamu gila? Sadar, Hana, suamimu kerja keras di luar negeri, dan kamu malah halusinasi di sini."
Lalu ia menoleh ke arah teman-temannya yang masih berdiri terpaku di ambang pintu dapur. Senyum palsu langsung terukir di wajahnya. "Maaf ya, jeng-jeng semua. Menantu saya ini memang agak stres," katanya sambil menunjuk kepalanya sendiri dengan gerakan memutar. Sejak ditinggal Bayu kerja, dia jadi sering melamun dan ngomong sendiri. Mungkin depresi postpartumnya kambuh. "Saya nggak gila." Aku menghentakkan tanganku hingga terlepas dari cengkeramannya. Sakit, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih perih. Ibu yang gila. Ibu tega sekap anak sendiri demi uang. Ibu bilang Mas Bayu kerja, tapi dia ada di dalam sana, dirantai kayak binatang. Astagfirullah, Hana, jaga mulutmu. Bu Marta berakting shock, memegang dadanya seolah terkena serangan jantung. Saya ini ibunya. Mana mungkin ibu menyiksa anak kandungnya sendiri? Itu fitnah keji. Beberapa ibu-ibu arisan mulai berbisik, simpati mereka terpecah. Ada yang menatapku kasihan seolah aku memang orang gila, ada juga yang menatap curiga ke arah gudang tua itu. Kalau ibu nggak salah, kenapa takut buka gudang ini? Tantangku. Aku melangkah mundur, kembali mendekati pintu gudang, lalu memukul pintunya keras-keras. Mas Bayu, teriak. Mas, biar mereka dengar. Hening sejenak. Aku menahan napas, berdoa dalam hati. Ayo mas, tolong bantu aku. Keluarkan suaramu. Namun, tidak ada suara dari dalam. Mungkin Mas Bayu terlalu lemah, atau mungkin dia pingsan lagi. Hatiku mencelos. Tanpa suara Bayu, aku tidak punya bukti kuat di detik ini. Bu Marta tersenyum kemenangan. Tuh, kan? Nggak ada siapa-siapa. Di dalam itu cuma barang antik peninggalan Bapak. Sudah, Pak Ujang. Bawa Hana pulang. Tenangkan dia. Kasih dia obat penenang kalau perlu. Perintah Bu Marta pada satpamnya yang baru saja datang tergopoh-gopoh. Pak Ujang, pria parubaya yang badannya kekar, mendekatiku dengan ragu. Maaf, Mbak Hana. Mari pulang dulu, jangan ribut di sini. Bujuknya. Aku tidak mau menyerah. Jika aku diseret keluar sekarang, tamatlah riwayat Mas Bayu. Bu Marta pasti akan memindahkannya atau membunuhnya malam ini juga. Jangan sentuh saya, bentakku pada Pak Ujang. Otakku berputar cepat. Aku butuh sekutu. Aku menatap kerumunan ibu-ibu sosialita itu. Bu Rina, Bu Tejo. Panggilku pada ibu-ibu yang kukenal tadi pagi di sekolah. Tolong saya, Bu. Demi Allah saya nggak bohong. Tadi saya ngintip dari ventilasi itu, saya lihat Mas Bayu dirantai. Kakinya luka-luka. Tolong panggil polisi atau Pak RT, Bu. Jangan biarkan mertua saya menutupi ini. Bu Rina tampak ragu. Wajahnya pias. Namun, rasa penasaran manusiawi kadang lebih kuat daripada rasa takut. Marta. Panggil Bu Rina pelan. Mungkin sebaiknya dibuka saja gudangnya, biar menantumu tenang dan gak penasaran lagi. Kalau memang kosong, kan, malah bagus buat bersihin namamu juga. Wajah Bu Marta menegang. Ide itu jelas tidak ada dalam skenarionya. Lancang kamu, Rina. Ini rumahku, ini privasiku. Kalian tamu, jangan ikut campur urusan dapur orang. Reaksi defensif Bu Marta yang berlebihan itu justru menjadi bumerang. Kecurigaan mulai menyebar seperti api di antara ibu-ibu arisan. Loh, kok malah marah? Jeng Marta? Kita kan cuma kasih saran. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus sepanik itu? Celetuk ibu lain. Iya, lagian itu Hana sampai histeris begitu. Masa dia bohong soal suaminya sendiri? Situasi mulai berbalik. Bu Marta terpojok. Keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tertutup bedak tebal. Matanya liar mencari jalan keluar. Kuncinya hilang. Sudah lama hilang, dalih Bu Marta panik. Makanya nggak pernah dibuka. Bohong, potongku cepat. Tadi pagi saya lihat kunci itu menggantung di gantungan kunci dekat kulkas, di sebelah kunci mobil ibu. Gantungan kunci bentuk beruang. Aku asal menebak, tapi itu tebakan yang berdasar. Dulu, Mas Bayu pernah bilang kunci gudang itu selalu disatukan dengan kunci cadangan mobil karena Bu Marta pelupa. Wajah Bu Marta pucat pasi. Dia refleks meraba saku gamisnya,
lalu sadar dia telah melakukan kesalahan fatal. Gerakan tubuhnya mengkhianati ucapannya. Tanpa menunggu perintah, Bei Ijah yang sejak tadi diam di pojok dapur tiba-tiba berlari masuk ke dalam rumah. "Ijah, mau kemana kamu?" teriak Bu Marta. Tak lama kemudian, Bei Ijah kembali. Di tangannya ada segugus kunci. "Maaf, Nyonya, saya takut dosa," ucap Bei Ijah gemetar sambil menyodorkan kunci itu ke arahku, bukan ke Bu Marta. "Saya sering dengar suara nangis dari gudang kalau malam, tapi Nyonya selalu bilang itu suara kucing." "Ijah, pengkhianat kamu. Saya pecat kamu," jerit Bu Marta histeris, mencoba merebut kunci itu. Tapi aku lebih cepat. Aku menyambar kunci itu dari tangan Bei Ijah. "Pak Ujang, tahan Bu Marta. Kalau Bapak nggak mau ikut di penjara karena dianggap sekongkol, tahan dia sekarang," teriakku mengancam Pak Ujang yang masih bingung. Ancaman penjara membuat nyali satpam itu ciut. Dia mundur, membiarkan Bu Marta yang mengamuk sendirian. Aku berlari ke pintu gudang. Tanganku gemetar hebat saat mencocokkan anak kunci ke lubang gembok besar itu. Kunci pertama salah. Kunci kedua salah. "Cepat, Hana, cepat!" batinku menjerit. Bu Marta sudah mulai mengambil sapu ijuk untuk memukulku. Kunci ketiga masuk. Klik. Suara gembok terbuka terdengar bagai musik surga di telingaku. Aku menarik gembok itu, membuangnya ke tanah, dan menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Cahaya matahari siang menerobos masuk ke dalam ruangan yang selama setahun ini terkunci dalam kegelapan. Dan saat itu juga, jeritan tertahan dari para ibu-ibu arisan memecah keheningan siang. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak keluar, membuat beberapa orang menutup hidung dan muntah. Di sana, di tengah ruangan yang kumuh, suamiku terpapar jelas bagi dunia. Pemandangan di depanku sungguh melumpuhkan akal sehat. Bayu, pria yang setahun lalu pergi dengan tubuh tegap dan senyum optimis, kini meringkuk di sudut ruangan seperti onggokan tulang berbalut kulit. Cahaya matahari yang tiba-tiba masuk membuatnya silau. Ia mengangkat tangan kurusnya untuk menutupi mata. Matanya yang cekung berkedip-kedip lemah, berusaha menyesuaikan diri dengan terang yang menyakitkan. Kondisinya jauh lebih buruk daripada di foto. Bajunya compang-camping, hampir tak berbentuk lagi. Kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah gigitan serangga dan luka lecet yang bernanah. Di kakinya, rantai besi itu tampak mengerat daging, meninggalkan bekas luka parut yang mengerikan. Di sekitarnya berserakan botol air kencing, karena dia bahkan tidak diberi akses ke kamar mandi yang layak. "Ya Allah, Mas Bayu." Aku ambruk berlutut di sampingnya. Bau busuk itu tak lagi kupedulikan. Aku memeluk tubuh ringkihnya yang terasa dingin meski udara siang begitu panas. Tulang punggungnya menonjol tajam di bawah telapak tanganku. "Hana," bisiknya, suaranya serak dan putus-putus. Air mata mengalir dari sudut matanya yang kotor. "Kamu nekat. Maafin aku, Mas. Maafin aku telat." Isakku tak terbendung. Aku mencoba melepas rantai di kakinya, tapi itu digembok dengan kunci yang berbeda. Kunci gembok kaki itu tidak ada di gugusan kunci yang kupegang. Di belakangku, suasana menjadi kacau balau. Astaga, itu Bayu? Ya Tuhan, Marta, kamu apakan anakmu? Ibu-ibu arisan yang tadinya hanya menonton kini merangsek maju. Mereka menutup mulut dengan ngeri. Beberapa mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bukti kejahatan ini kini tersebar luas dalam hitungan detik. Bu Marta berdiri kaku di ambang pintu gudang. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi kelabu. Topeng sosialitanya hancur berkeping-keping. Namun, alih-alih menyesal, insting bertahannya sebagai manipulator ulung kembali muncul. "Dia gila!" teriak Bu Marta tiba-tiba, menunjuk ke arah Bayu yang tak berdaya. "Anak itu gila. Dia stres berat karena terlilit utang judi online miliaran. Saya terpaksa kurung dia biar nggak ngamuk dan bunuh orang. Saya melindungi kalian semua. Saya melindungi keluarga ini dari aib." "Bohong," sergahku, masih sambil memeluk Bayu. "Mas Bayu nggak pernah judi. Dia kerja keras buat bayar utang bapak. Utang bapak yang ditinggalin buat ibu foya-foya." "Diam kamu, menantu kurang ajar." Bu Marta maju selangkah, matanya melotot tajam.
Kamu nggak tahu apa-apa. Dia ini pecandu narkoba juga. Makanya badannya kurus begitu. Saya mau rahab dia tapi nggak punya uang karena uangnya habis dia curi. Kebohongan demi kebohongan meluncur mulus dari mulutnya. Dia berusaha memutarbalikkan fakta, memanfaatkan kondisi fisik Bayu yang memang mirip pecandu untuk membenarkan tindakannya. Beberapa ibu-ibu tampak goyah lagi, ragu dengan narasi siapa yang benar. Bayu yang ada di pelukanku tiba-tiba bergerak. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia mencoba duduk tegak. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang membuat hatiku nyeri, campuran antara rasa sakit, kecewa, dan ketidakpercayaan. Ibu. Ucap Bayu lirih, tapi di keheningan gudang itu, suaranya terdengar jelas. Sertifikat tanah, warisan bapak, itu kan yang ibu mau. Bu Marta tersentak. Dia tidak menyangka Bayu masih punya tenaga untuk bicara. Diam kamu, Bayu. Kamu lagi sakau? Bentak Bu Marta panik. Bayu menggeleng lemah. Ibu sekap Bayu. Karena Bayu nggak mau tanda tangan surat kuasa jual tanah itu. Tanah itu hak Dinda, hak Hana, bukan buat ibu pakai hura-hura. Pengakuan itu keluar perlahan namun pasti. Kebenaran yang telanjang. Motif harta. Keserakahan yang membuat seorang ibu tega memakan anaknya sendiri. Jaga mulutmu. Bu Marta kalap. Dia menyambar sebuah balok kayu bekas yang tergeletak di dekat pintu, dan mengayunkannya ke arah kami. Ibu. Aku memekik, memeluk Bayu lebih erat untuk melindunginya dengan punggungku. Tapi pukulan itu tidak pernah sampai. Sebuah tangan kekar menahan lengan Bu Marta di udara. Cukup, Bu Marta. Itu Pak RT. Dia datang bersama 2 orang hansip dan beberapa warga yang rupanya mendengar keributanku tadi. Di belakangnya, tampak juga kurir misterius, Rudi, yang tadi pagi memberiku amplop. Rudi menatap Bu Marta dengan tatapan puas. Dialah yang ternyata memanggil Pak RT setelah memastikan aku berani bertindak. Pak RT, usir mereka. Ini urusan keluarga, jerit Bu Marta meronta-ronta, tapi tenaganya kalah jauh dibanding hansip yang kini memeganginya. Penyekapan dan penganiayaan bukan urusan keluarga lagi, Bu. Ini kriminal. Tegas Pak RT dengan wajah geram melihat kondisi Bayu. Apalagi korbannya sampai begini. Ibu benar-benar keterlaluan. Saya ibunya. Saya berhak mendidik anak saya. Bu Marta masih saja menyangkal, air matanya mulai keluar, air mata buaya yang sudah tidak mempan lagi bagi siapapun. Bawa Bu Marta ke kantor polisi sekarang. Perintah Pak RT pada hansip. Dan panggil ambulans buat Mas Bayu. Cepat. Bu Marta diseret paksa keluar dari halaman rumah mewahnya sendiri. Dia meronta, memaki, dan menyumpahi aku serta Bayu dengan kata-kata kotor yang tak pantas diucapkan seorang ibu. Ibu-ibu arisan yang dulu memujanya kini menatapnya dengan jijik dan mencemooh. Kamera-kamera ponsel terus merekam kejatuhan sang ratu sosialita palsu itu. Aku tidak peduli lagi padanya. Fokusku hanya pada suamiku. Mas, sudah selesai. Kamu aman sekarang. Bisikku sambil mengusap rambutnya yang kotor. Bayu tersenyum tipis. Sangat tipis. Air mata menetes dari sudut matanya, membasahi tanganku. Makasih, Dek. Maafin Mas. Mas lemah. Enggak, Mas. Kamu kuat. Kamu hebat karena bertahan selama ini demi kami. Sanggahku. Tak lama kemudian, sirine ambulans terdengar meraung-raung mendekat. Petugas medis masuk dengan tandu. Saat mereka mengangkat tubuh Bayu, aku melihat betapa ringannya tubuh suamiku itu sekarang. Hati ini rasanya diiris-iris. Tapi setidaknya, mimpi buruk di gudang ini sudah berakhir. Saat aku hendak naik ke ambulans, mataku menangkap sosok Rudi, si kurir misterius, berdiri di dekat pagar. Dia membuka topinya sedikit, mengangguk hormat padaku. Aku mengangguk balik, mengucapkan terima kasih tanpa suara. Amplop coklat darinya bukan hanya berisi foto, tapi berisi kunci kebebasan suamiku. Pintu ambulans tertutup. Kami meninggalkan rumah neraka itu. Di dalam mobil yang melaju kencang membelah jalanan siang, aku menggenggam tangan Bayu erat-erat, bersumpah dalam hati bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kami. Tidak utang, tidak kemiskinan, dan apalagi mertua yang gila harta. Bunyi sirine ambulans yang meraung-raung di tengah kemacetan kota siang itu,
seolah menjadi satu-satunya suara yang mampu menembus gendang telingaku. Di dalam kabin sempit yang berbau karbol dan obat-obatan keras itu, aku duduk terpaku sambil menggenggam tangan Bayu. Tangan yang dulunya kokoh dan hangat, kini terasa begitu dingin, kasar, dan hanya tinggal tulang berbalut kulit. Infus sudah terpasang di lengan kirinya yang penuh bekas luka, sementara masker oksigen menutupi sebagian wajahnya yang tirus. Setiap kali mobil berguncang karena jalanan yang tidak rata, Bayu merintih pelan dalam ketidaksadarannya. Rintihan itu seperti pisau yang menyayat hatiku perlahan-lahan. Aku menatap wajahnya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa sosok suami gagah yang kulepas setahun lalu di teras rumah kontrakan. Namun, yang kutemukan hanyalah sosok asing yang hancur lebur, korban dari kekejaman ibunya sendiri. Sesampainya di unit gawat darurat, UGD, kericuhan langsung terjadi. Para perawat dan dokter bergerak cepat memindahkan Bayu ke brancar rumah sakit. Pasien laki-laki, dugaan malnutrisi berat, dehidrasi, dan trauma fisik ganda. Siapkan ruang resusitasi, teriak salah satu dokter muda yang memeriksa kondisi pupil Bayu. Aku berlari kecil mengikuti brancar itu, hingga batas pintu otomatis yang tertutup di depan hidungku. "Maaf, Bu, silakan tunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan medis," ujar seorang perawat dengan tegas namun simpatik. Aku terduduk lemas di kursi tunggu koridor rumah sakit yang dingin. Bajuku masih kotor terkena debu gudang, dan sedikit noda darah dari luka di kaki Bayu. Tatapan orang-orang yang lalu lalang tertuju padaku, mungkin bertanya-tanya drama apa yang baru saja terjadi pada wanita berantakan ini. Tapi aku tidak peduli. Pikiranku melayang pada Dinda. Apa yang harus katakan padanya nanti? Bagaimana aku menjelaskan bahwa ayahnya yang katanya sukses di luar negeri, sebenarnya sekarat di gudang neneknya sendiri? 1 jam berlalu, rasanya seperti 1 abad. Pintu UGD terbuka. Dokter yang tadi menangani Bayu keluar dengan wajah lelah. Namanya Dr. Adrian, tertulis di jas putihnya. "Ibu istri dari Bapak Bayu?" tanyanya. Aku mengangguk cepat, bangkit berdiri. "Bagaimana suami saya, Dok? Dia selamat, kan?" Dr. Adrian menghela napas panjang, melepas kacamata medisnya sejenak. "Kondisinya kritis tapi stabil, Bu. Dia mengalami malnutrisi tingkat parah. Berat badannya turun lebih dari 20 kg dari berat ideal. Ada infeksi serius di pergelangan kakinya akibat gesekan benda logam berkarat, kemungkinan rantai pasung itu, yang sudah berlangsung lama. Kalau terlambat di bawah seminggu lagi, infeksinya bisa menyebar ke darah dan menyebabkan sepsis fatal." Kakiku goyah mendengar penjelasan itu. "Sepsis? Fatal?" "Selain itu," lanjut Dr. Adrian dengan nada hati-hati, "kami menemukan tanda-tanda trauma psikis yang berat. Saat setengah sadar tadi, pasien terus meracau ketakutan dan mencoba melindungi kepalanya dengan tangan, refleks pertahanan diri korban kekerasan fisik. Kami juga menemukan bekas-bekas pukulan benda tumpul yang sudah lama dan baru di punggungnya. Ini kasus penganiayaan berat, Bu. Pihak rumah sakit wajib melaporkan ini ke kepolisian secara resmi, meskipun ibu sudah melapor." Air mataku menetes lagi. Membayangkan Bayu dipukuli di dalam gudang gelap itu sendirian, tanpa ada yang menolong, membuat dadaku sesak bukan main. "Lakukan yang terbaik, Dok. Tolong selamatkan suami saya. Soal biaya nanti saya usahakan," kataku lirih, teringat tabunganku yang nyaris nol. "Jangan pikirkan biaya dulu. Fokus pada pemulihan." "Polisi sudah menunggu ibu di ruang administrasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ujar Dr. Adrian menepuk bahuku pelan. Di ruang administrasi, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap sudah duduk menunggu. Di samping mereka, duduk seseorang yang sangat familiar. Rudy, si kurir misterius. Dia tidak lagi memakai jaket lusuh dan topi yang menutupi wajahnya. Dia terlihat lebih rapi, meski wajahnya tampak penuh penyesalan. "Selamat siang, Bu Hana. Saya Inspektur Prasetyo, sapa polisi yang lebih tua. Kami butuh keterangan ibu untuk memberatkan tuntutan terhadap saudari Marta. Dan saudara Rudy di sini juga sudah menyerahkan diri sebagai saksi kunci." Aku menatap Rudy tajam. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu baru kasih tahu saya sekarang? Kenapa enggak dari dulu?" tanyaku dengan nada menuntut. Rudy menunduk, meremas tangannya sendiri.
Maafkan saya, Mbak Hana. Saya dulu sopir pribadi Bu Marta. Setahun lalu, sayalah yang mengantar Mas Bayu bukan ke bandara, tapi dibawa memutar kembali lewat pintu belakang rumah saat tengah malam. Aku terbelalak. Kamu terlibat? Saya dipaksa, Mbak. Potong Rudi cepat, matanya berkaca-kaca. Bu Marta mengancam akan mempolisikan saya atas tuduhan pencurian mobil, kalau saya tidak menuruti perintahnya. Saya orang kecil, Mbak. Saya takut masuk penjara. Waktu itu Bu Marta bilang cuma mau memberi pelajaran ke Mas Bayu sebentar karena masalah warisan. Saya nggak tahu kalau dia bakal disekap selamanya. Rudi menarik napas panjang, melanjutkan pengakuannya. 2 bulan lalu saya dipecat karena ketahuan diam-diam kasih makanan sisa catering ke gudang buat Mas Bayu. Sejak itu saya dihantui rasa bersalah. Saya sering mimpi buruk lihat Mas Bayu kurus kering. Makanya, saya nekat kumpulkan foto-foto itu saat saya menyelinap masuk minggu lalu. Saya cari Mbak Hana di sekolah Dinda karena saya nggak berani ke rumah kontrakan, takut ada mata-mata Bu Marta. Mendengar pengakuan Rudi, amarahku sedikit mereda, berganti dengan rasa lelah yang luar biasa. Rudi memang pengecut, tapi tanpa dia, mungkin Bayu akan mati membusuk di gudang itu tanpa ada yang tahu. Bu Marta sekarang di mana, Pak? Tanyaku pada polisi. Sudah kami tahan di Polres. Dia masih menyangkal dan berteriak-teriak soal hak asuh anak dan rehabilitasi narkoba, tapi bukti fisik di TKP dan kesaksian warga sudah cukup untuk menahannya. Kami juga menemukan dokumen-dokumen palsu di berangkasnya. Ternyata dia memalsukan tanda tangan suami ibu untuk mencairkan beberapa aset dan mencoba menjual tanah warisan almarhum suaminya yang notabene hak suami ibu, jelas Inspektur Prasetyo. Fakta demi fakta terkuak. Ternyata motifnya murni keserakahan. Harta. Hanya karena sebidang tanah dan uang, seorang ibu tega menghancurkan darah dagingnya sendiri. Malam harinya, aku diizinkan masuk ke ruang rawat inap. Bayu sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Dia tertidur pulas karena pengaruh obat penenang. Wajahnya sudah dibersihkan, dan dia mengenakan baju pasien yang bersih. Aku duduk di samping ranjangnya, mengusap punggung tangannya yang penuh bekas suntikan. Suasana kamar itu hening, hanya terdengar bunyi bip ritmis dari monitor jantung. Mas. Bisikku. Bangun dong. Dinda kangen. Kamu janji mau belikan mainan yang banyak, kan? Tiba-tiba, kelopak mata Bayu bergerak-gerak. Perlahan, matanya terbuka. Tatapannya liar, panik. Dia tersentak kaget saat melihat bayangan infus tiang di sebelahnya, mungkin mengira itu adalah alat penyiksa ibunya. Jangan, ampun, Bu, jangan pukul. Racau Bayu dengan suara parau, tangannya refleks menutupi wajah. Hati ini hancur berkeping-keping melihatnya. Trauma itu begitu dalam. Mas Bayu, ini Hana, ini aku, Dek, ucapku lembut, berusaha tidak menyentuhnya secara tiba-tiba agar dia tidak kaget. Lihat aku, Mas. Nggak ada ibu di sini. Kamu di rumah sakit. Kamu sudah aman. Bayu menurunkan tangannya perlahan. Matanya yang cekung menatapku, memindai wajahku seolah memastikan aku nyata. Saat kesadaran itu perlahan kembali, air mata merebak di pelupuk matanya. Hana. Suaranya pecah. Maafin Mas. Mas gagal. Mas nggak bisa jadi suami yang baik. Mas malah nyusahin kamu. Aku menggeleng kuat, air mataku tumpah lagi. Aku meraih tangannya, menciumnya berkali-kali. Enggak, Mas. Kamu nggak salah. Kamu korban. Jangan ngomong begitu. Yang penting kamu hidup. Kita mulai lagi dari nol, ya? Bayu menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Pria yang dulu menjadi tumpuan hidupku itu, kini rapuh seperti kaca retak. Dinda mana? Tanyanya lirih setelah tangisnya reda. Dinda di rumah Tante Sari. Besok aku bawa ke sini ya. Dia pasti senang banget lihat ayahnya pulang. Tapi, Mas harus kuat. Mas harus makan biar cepat sembuh. Jangan biarkan ibu menang dengan melihat Mas hancur. Mendengar nama Dinda, ada kilat tekad kecil yang muncul di mata redup Bayu. Cinta seorang ayah kadang menjadi obat paling mujarab yang tidak dimiliki rumah sakit manapun. Namun, perjuangan kami belum selesai.
Ini baru awal dari proses pemulihan yang panjang. Bukan hanya luka fisik, tapi luka batin yang menganga lebar. Dan di luar sana, proses hukum menanti. Aku harus memastikan Bu Marta mendapatkan balasan yang setimpal atas setiap tetes darah dan air mata yang jatuh selama 1 tahun ini. Aku bersumpah, tidak akan ada kata damai untuk wanita iblis itu. 6 bulan telah berlalu sejak hari penggerebekan gudang tua itu. Waktu terasa berjalan lambat, namun setiap detiknya membawa perubahan kecil yang berarti bagi keluarga kecil kami. Pagi ini, udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku membantu Bayu mengancingkan kemeja batiknya. Tubuhnya sudah jauh lebih berisi sekarang, meski belum sekekar dulu. Kulitnya sudah bersih, dan rambut gondrongnya sudah dipangkas rapi. Namun, ia masih harus menggunakan tongkat penyangga untuk berjalan karena cedera di pergelangan kakinya belum pulih total. Fisioterapi menjadi makanan sehari-hari kami. Ganteng banget suamiku, godaku sambil merapikan kerah bajunya. Bayu tersenyum. Senyum yang kini lebih sering muncul, meski kadang aku masih menangkap bayangan kesedihan di matanya saat ia melamun. Kamu bisa aja, Dek. Masih pincang begini dibilang ganteng. Ayah emang ganteng. Seru Dinda yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, sudah rapi dengan seragam TK-nya. Dia berlari memeluk kaki ayahnya. Bayu tertawa, mengusap kepala Dinda dengan sayang. Momen seperti inilah yang dulu hanya menjadi angan-angan di dalam gudang gelap itu. Melihat Dinda dan Bayu bersama, adalah keajaiban yang tak henti-hentinya kusyukuri. Hari ini adalah hari yang penting. Hari pembacaan vonis untuk Bu Marta. Kami berangkat ke pengadilan menggunakan taksi online. Sesampainya di sana, wartawan sudah ramai menunggu. Kasus ini memang sempat viral dan menjadi perbincangan nasional. Ibu kandung sekap anak demi warisan, menjadi judul berita di mana-mana. Banyak simpati mengalir untuk kami, bahkan ada donatur yang membantu biaya pengobatan Bayu. Di ruang sidang yang megah dan dingin, aku duduk di samping Bayu, menggenggam tangannya erat. Tangannya sedikit berkeringat. Meski sudah berlalu setengah tahun, berhadapan dengan ibunya sendiri tetaplah hal yang berat bagi Bayu. Pintu samping terbuka. Bu Marta dibawa masuk oleh petugas kejaksaan. Penampilannya berubah drastis. Wanita sosialita yang dulu selalu tampil dengan rambut disasak tinggi, perhiasan emas mentereng, dan dagu terangkat angkuh, kini tampak seperti nenek tua yang renta. Rambutnya memutih dan dibiarkan tergerai berantakan. Wajahnya kuyu tanpa riasan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Namun, saat matanya bertemu dengan mata Bayu, aku masih melihat kilatan kebencian di sana. Tidak ada penyesalan. Wanita ini benar-benar telah mati rasa nuraninya. Hakim mengetuk palu, memulai pembacaan putusan. Ruangan hening. Menyatakan terdakwa Martasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain, penganiayaan berat yang mengakibatkan luka permanen, serta pemalsuan dokumen otentik. Hakim menarik napas sebelum melanjutkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Tok, tok, tok. Suara palu hakim bagaikan musik kemenangan. 15 tahun. Untuk wanita seusia Bu Marta, itu mungkin berarti sisa hidupnya akan habis di balik jeruji besi. Bu Marta langsung histeris. Saya tidak salah. Itu harta suami saya. Saya ibunya. Anak durhaka. Bayu, kamu tega penjarakan ibumu? Teriaknya sambil meronta saat hendak dibawa petugas. Bayu tidak menunduk kali ini. Dia menatap lurus ke arah ibunya, lalu berkata pelan namun cukup jelas terdengar di barisan depan, ibu yang memenjarakan diri ibu sendiri dengan keserakahan. Bayu sudah memaafkan ibu sebagai anak, tapi hukum harus tetap berjalan. Bu Marta diseret keluar ruangan sambil terus memaki. Suara makiannya perlahan menghilang di lorong pengadilan, menandai berakhirnya teror yang menghantui hidup kami. Setelah sidang selesai, pengacara kami, Pak Teguh, menghampiri dengan membawa sebuah map tebal. Selamat, Pak Bayu, Bu Hana. Keadilan sudah ditegakkan. Dan satu hal lagi, Pak Teguh menyerahkan map itu. Sertifikat tanah warisan Bapak dan aset-aset yang sempat dipalsukan Bu Marta sudah resmi kembali atas nama Bapak. Nilainya cukup besar, Pak. Cukup untuk membeli rumah yang layak dan modal usaha, serta biaya pendidikan Dinda sampai kuliah.
Bayu menerima map itu dengan tangan gemetar. Ini bukan soal uangnya. Ini adalah haknya, martabatnya, dan peninggalan almarhum ayahnya yang berhasil ia selamatkan. Sore harinya, kami tidak langsung pulang. Kami mampir ke sebuah pantai yang tenang di pinggiran kota, tempat dulu kami sering berpacaran sebelum menikah. Kami duduk di atas pasir putih, memandang matahari yang perlahan turun ke peraduan. Dinda sibuk bermain pasir tak jauh dari kami. "Dek," panggil Bayu pelan. "Ya, Mas." Bayu merogoh saku kemejanya, mengeluarkan sesuatu yang sudah agak lecek. Amplop coklat itu. Amplop pemberian Rudi yang kusimpan sebagai kenang-kenangan. Kalau bukan karena amplop ini dan keberanian kamu, mungkin Mas sekarang sudah nggak ada, ucap Bayu sambil memandang amplop itu. Mas nggak tahu harus balas pakai apa kebaikan kamu. Kamu istri yang luar biasa, Hana. Kamu pahlawan Mas. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Kamu nggak perlu balas apa-apa, Mas. Cukup tepati janjimu yang dulu. Jangan pernah tinggalkan aku dan Dinda lagi. Jangan pernah rahasiakan apapun lagi. Bayu mengangguk mantap. Dia merangkul bahuku, menarikku lebih dekat. Mas janji, mulai sekarang, nggak ada lagi rahasia. Nggak ada lagi ibu mertua yang jahat. Cuma ada kita. Hana, Bayu, dan Dinda. Angin laut menerpa wajah kami, membawa pergi sisa-sisa kepedihan masa lalu. Uang warisan itu akan kami gunakan dengan bijak. Kami berencana membeli rumah kecil yang nyaman, jauh dari kenangan buruk rumah Bu Marta. Bayu ingin membuka usaha bengkel sendiri, impiannya sejak dulu yang selalu dilarang ibunya. Aku menatap Dinda yang tertawa riang mengejar ombak. Hidup memang tidak selalu mulus. Ada badai yang datang menghantam, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Tapi badai itu mengajarkanku satu hal, bahwa cinta seorang istri dan naluri seorang ibu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Amplop coklat di gerbang sekolah hari itu bukan hanya berisi foto. Ia berisi kunci yang membuka pintu neraka, membebaskan kami menuju surga kecil yang kini kami bangun kembali. Dan kali ini, pondasinya bukan uang atau harta, melainkan kejujuran dan kesetiaan yang telah teruji oleh api.